Selamat pagi teman jalan, sudah hari Minggu lagi nih. Itu berarti sudah waktunya Abi Perdana dan Stevie I mau ngajak kamu lihat tempat-tempat seru yang cuma ada di Indonesia aja. Kali ini Abi dan Stevie mau kemana ya? Pantengin terus ya, cuma di jalan-jalan. Let's go! Selamat pagi teman jalan, udah hari Minggu nih, waktunya jalan-jalan. Dan sekarang kita udah sampai di Belitung. Lo tau nggak orang sini nyebut Belitung apa? Apa tuh? Belitung. Serius? Belitung, iya. Wah, pokoknya di Belitung ini kita bakal ajak teman jalan buat jalan-jalan, seru-seruan. Pokoknya kita keliling-keliling. Kita bakal mengeksplorasi Belitung sambil Sambil? kita mau ngeliat kesiapan Belitung menjalankan protokol COVID-19 untuk menyambut para wisatawan setelah masa pandemi mereda nanti. Nah, benar banget. Bukan berarti kalian udah bisa jalan-jalan nih. Betul. Jadi kalian di rumah aja dulu, tetap jaga kesehatan dan nonton jalan-jalan aja. Jangan lupa. Jangan lupa, Tetap apa tuh? menerapkan protokol 3M. Wih, apaan tuh? Yang pertama nih, memakai masker, Terus, mencuci tangan. mencuci tangan. Terus, Dan yang ketiga, menjaga jarak. jaga jarak. Teman jalan, kalau ke Belitung memang wajib hukumnya untuk merasakan wisata bahari. Pantai-pantainya panjang dengan pasir putih yang menghampar, serta air laut yang biru dan cantik. Selain itu, daerah pesisir Belitung itu unik teman jalan. Pantai-pantainya dihiasi batu-batu granit raksasa yang konon katanya berasal dari 65 sampai 200 juta tahun yang lalu. Wih, tua banget ya. Nah, dari pantai Tanjung Kelayang, kamu bisa melihat salah satu pulau kecil yang unik banget. Namanya Pulau Batu Garuda. Pulau ini terbuat dari sekelompok batu granit yang berasal dari proses pembekuan magma yang bersifat asam. Karena adanya aktivitas tektonik, batu ini pun terangkat ke permukaan dan membentuk tonjolan yang mirip dengan kepala burung Garuda. Jadi, itu sebabnya kenapa pulau ini dinamakan Pulau Batu Garuda. Ada tempat keren lagi nggak nih? Ada dong. Serius? Serius. Gue mau ngajakin Stevie sama teman jalan ke Pandai Tanjung Tinggi. Tinggi nggak? Tinggi lah, segini ada. Jauh nggak? Enggak, justru. Nggak jauh. Karena pantainya dekat dari sini, kita adu balap lari aja mau nggak? Boleh. Ya, hitungan 3 ya. Jalan-jalan. Let's go. 1, 2, 3. Aduh, aku menang. Curang lu. Yes. Curang, tapi walaupun Ae curang dan dia menang, yang penting sekarang kita udah sampai di Pantai Tanjung Tinggi. Yeay, tinggi banget. Iya ya, tinggi ya. Iya dong. Yuk ganti baju dulu, jalan-jalan. Let's go. Pantai Tanjung Tinggi adalah salah satu pantai yang menjadi latar salah satu adegan di film Laskar Pelangi yang diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata. Makanya, pantai ini terkenal banget teman jalan. Banyak banget spot foto buat ngisi feed media sosial kamu. Gila, keren. Oh my god. Aku kan? Bukan. Oh, bukan. Alam Ini. Indonesia, ya kan? Kita bisa dapetin banyak yang kayak gini di Indonesia aja. Benar banget, tapi nggak afdol nih kalau kita cuma di atas sini aja. Iyalah. Mending kita ke bawah. Turun, kita main pedal gimana? Yuk, biar kayak Bu Susi. Iya. Jalan-jalan? Let's go. Jalan-jalan di Indonesia aja. Let's go!
teman jalan. Hai teman jalan. Sekarang kita udah sampai di hutan wisata digital Bukit Bukit Pramun. Pramun. Nah, di sini di Belitung ini bukan hanya anak laut yang dimanjakan. Tapi Anak anak-anak gunung kita juga. mau ngajakin trekking dong. Tuh, kita mau trekking, lihat-lihat hutan, Betul. seru-seruan di sini. Seperti apa? Langsung kita naik sekarang ya. Jalan-jalan? Let's go. Let's go. Bukit Pramun adalah merupakan ikon wisata yang terbilang baru di Belitung teman jalan. Di sini, kamu bisa belajar mengenal flora dan fauna. Kamu juga bisa trekking asik dengan pemandangan yang ciamik. Nah, sekarang Abi dan Steffi mau trekking menuju puncak Bukit Pramun. Jalur trekking ini juga nggak jauh-jauh amat kok. Cuma 515 meter dengan kemiringan jalan 35 derajat. Bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit. Tapi trekking di Bukit Pramun bukan sekedar trekking biasa loh teman jalan. Kamu juga bisa sambil berwisata digital mempelajari ragam flora yang ada di sini. Kenapa di sini disebutnya hutan wisata digital? Karena kenapa kita bisa tahu masing-masing pohon ini namanya apa, betul Pak ya? Iya. Dengan cara di-scan. Wow. Jadi ini, di titik ini tuh, itu buat nge-scan dan kita jadi bisa tahu namanya apa. Masa bisa sih? Apa. Bisa bener. Coba ya. Kamu namanya siapa? Set. Selamat datang di Bukit Pramun. Nama lokal pohon ini adalah dungun. Dengan nama latin Pentestrycteramas. Ciri pohon dapat mencapai ketinggian 50 meter dengan diameter 120 cm. Itu dia kenapa Ini disebutnya dia pohon bisa ngomong. pohon bisa ngomong. Keren banget. Widih, tampang luarnya boleh aja hutan, tapi dalamnya canggih banget. Ya udah, biar cepet nyampe puncak, Abi dan Steffi lanjut trekking lagi ya teman jalan. Jalan-jalan, let's go! Oh iya teman jalan, di puncak Bukit Pramun juga banyak loh spot foto yang super instagramable. Salah satu yang paling gak biasa adalah mobil terbang ini nih. Duh, memang keren banget sih pemandangannya. Eits, tapi ini baru di sisi timurnya puncak Bukit Pramun teman jalan. Kita lihat dari sisi baratnya yuk. Tuh lihat, matahari sore langsung menyambut Abi dan Steffi. Puncak Bukit Pramun dengan ketinggian 129 mdpl ini juga menyuguhkan pemandangan lengkap dengan matahari terbenam yang cakep banget. Aduh, jadi meleleh deh. Keren banget. Alam yang luar biasa, dan karena kita mulai melihat keindahan-keindahan seperti ini, Yes. kita jadi pengen bagi-bagi tips juga nih buat kamu yang mau trekking di masa pandemi. Yang pertama, Tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. caranya kita pakai masker dan tetap. Jaga jarak. Tips yang kedua, Hindari trekking berat di hutan. di malam hari. Kenapa tuh? Karena hutan itu kalau udah malam tidak memproduksi oksigen. Sedangkan kita pakai masker dan itu bisa membuat kita sesak. Hindarin ya. Segar banget. Mau dong. Lagi. No. Tips yang ketiga, nggak boleh sharing minuman kalian karena ini beresiko menularkan virus. Tips yang keempat, pastiin kamu kenal sama teman trekking kamu. Biar kamu tahu kondisi kesehatan dia. Hai. Kenalan Hai. dong. Halo, aku Hai. Steffi. Iya, aku Abi. Kamu mau trekking sama aku nggak? Mau dong. Ayo. Yuk. Wow, bagus banget. Pemandangannya luar biasa. Luar di biasa sini. banget. Setelah kita ngeliat pemandangan yang luar biasa ini, Ada apa lagi nih? agak malam nih, Ya. kita bakal ngeliat binatang yang menjadi endemik di sini. Endemik. Iya, ciri khas banget di sini. Tapi kenapa harus malam-malam ya? Karena dia baru keluarnya malam hari. Wah, aku udah gak sabar nungguin malam ini. Kita coba lihat ya, cuman di Jalan-jalan di Indonesia aja. Let's go!
Ya, sekarang berarti waktu kita buat mencari Tarsius Belitung. Dan Bener udah bareng banget. sama Pak Yudi. Pak Yudi, nanti Ya. temenin kita buat lihat Tarsius ya. Oke, siap. Ya udah deh, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung cari Tarsiusnya. Jalan-jalan, let's go. Ayo Pak. Ya dia kalau pohon yang besarnya nggak mau dia, dan mereka dia cepat mudah sekali makan. Nyampe dulu. Teman jalan, di belakang kita udah ada Tarsiusnya. Tuh. Ini Lucu ternyata Tarsius itu kalau di habitat aslinya tuh kayak gini nih. Iya, ternyata cuma segede kepalan tangan. Segede kepalan ya. tangan dong. Dan ini udah gede. Udah dewasa ya. Iya, betul. Tarsiusnya. Ternyata Tarsius itu imut banget ya teman jalan. Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Cia, jadi pengen godain kan jadinya. Nah, binatang kecil nan lucu ini dalam bahasa lokal disebut juga dengan nama pelilean. Sebagai makhluk endemik di Pulau Belitung, pelilean atau Cephalopacus bancanus saltator merupakan salah satu golongan primata terkecil di dunia. Ukuran pelilean dewasa hanya mencapai 12 hingga 15 cm, kalah besar dengan ukuran telapak tangan orang dewasa yang rata-rata mencapai panjang 19 hingga 21 cm. Kemampuan pelilean melihat di dalam kegelapan didukung oleh ukuran bola matanya yang berdiameter 1,5 cm ini. Bahkan, ukuran ini hampir 2 kali lebih besar dibanding ukuran otaknya sendiri. Soal kesetiaan, teman jalan bisa belajar dari pelilean nih. Karena hewan asal Belitung ini terkenal sebagai makhluk monogami. Tarsius Belitung akan setia dengan satu pasangannya dan tidak akan kawin lagi, bahkan apabila pasangannya mati loh. Wah, badan boleh aja kecil, tapi hatinya besar ya, cie. Teman jalan, Abi dan Steffi udah main-main seru di pantai. Mereka juga lanjut trekking sambil wisata digital di Bukit Peramun sampai bisa lihat Tarsius yang lucu banget. Nget. Nah, habis ini mereka mau ajak teman jalan ke tempat yang juga nggak kalah seru. Jalan-jalan, let's go! Wisata Batu Mentas. Tepatnya kita lagi di depan Sungai Gurok Lesong. Nah, lihat di sini bening nih, banget. di sungai yang bening ini kita bakal river tubing. Iya, Airnya seger. Tapi kita harus ke atas dulu. Oh iya. Baru nanti kita turun, nyampe sini. Finishnya di sini. Kalau gitu langsung kita ke atas saja. Jalan-jalan. Let's go. Let's go. Teman jalan, Taman Wisata Batu Mentas adalah tempat wisata yang berada di kawasan konservasi. Di sini, kamu bisa merasakan wisata edukasi dan ekologi yang gak membosankan teman jalan. Nah, kali ini kita akan nyobain river tubing di Sungai Buruk Lesong yang airnya super jernih dan tenang. Untuk sampai di lokasi river tubing, kita bakal trekking sambil disuguhi suasana hutan yang rindang. Asri banget nih. Gak akan kerasa capek deh. Tiba-tiba udah nyampe aja. Oke teman jalan. Sekarang kita udah sampai di tempat buat river tubingnya. Dan tadi kata yang jaganya, ini kurang lebih sekitar 1 1 kilometer. kilometer. Dan kita udah lengkap nih, udah pakai helm, Pakai deker. nah, Aman. Dan arusnya pun cukup tenang, jadi aman. Walaupun ada beberapa nanti yang bakal sedikit biar seru. beriak. Iya, tapi tetap aman.
Bener banget, river tubing di Sungai Burok Lesong ini vibes-nya tuh tenang dan asik buat santai, lebih nyantai daripada di pantai. Buat temen jalan yang nggak bisa berenang juga nggak perlu takut. Karena maksimal kedalaman di sungai ini hanya kisaran 1 hingga 1,5 meter aja. Puas menyusuri sungai sambil river tubing, jangan lupa main air dulu sambil foto-foto ya. Lihat tuh, serunya Abi dan Steffi main di pinggir sungai. Kalau udah seru gini sih, dinginnya air sungai nggak bakal kerasa. Jalan-jalan! Di Indonesia aja. Let's go! Puas main air, kita lanjut untuk wisata budaya yuk. Kali ini, Steffi dan Abi harus menempuh perjalanan yang cukup panjang, yaitu selama 1 jam menuju Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Dari sekian banyak pintu yang kita ketuk, nggak ada yang buka dari tadi ya. Serius ya? Iya, gimana dong? Aduh, gimana nih? Aku kan Padahal- pengen masuk nih. Karena kita udah sampai di Museum Kata Andrea Hirata. Hirata. Jadi ini adalah museum literasi yang pertama di Indonesia. Betul sekali. Kita bakal lihat di dalamnya seperti apa. Langsung aja yuk. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, Pakai masker. jaga jarak. Bermimpilah, sebab Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Apabila teman jalan pernah membaca atau mendengar kutipan tersebut, mungkin teman jalan sudah membaca novel Sang Pemimpi karyanya Andrea Hirata. Nah, di Museum Kata Andrea Hirata ini, teman jalan akan melihat berbagai kutipan hingga perjalanan karir sang sastrawan kebanggaan masyarakat Belitung tersebut. Wah, keindahan kata-kata yang tersimpan di dalam museum ini pastinya hanya bisa teman jalan dapatkan di Indonesia aja. Nah, tidak cuma lihat-lihat saja nih. Museum Kata juga menyediakan sebuah ruangan lengkap dengan panggung kecil untuk para teman jalan yang mau mengutarakan ekspresinya. Misalnya kayak Abi nih, yang mau baca puisi di depan Steffi. Pecahkan saja gelasnya, biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok keraton putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar berdera? Atau aku harus lari ke hutan, lalu belok ke pantai. Bosan, aku dengan penuh Rangga, cinta. Rangga, Cinta. beda film. Mohon maaf, beda film. Ih, kan udah baca puisi padahal. Aku dengan pantai dan hanya. Kalau kalian sudah puas berkeliling, di museum ini juga tersedia sebuah kafe yang pastinya menyediakan kopi khas Belitung. Kalian bisa santai sejenak sambil minum kopi dan makan gorengan. Wah, lengkap banget deh. Ngopi-ngopi. Udah datang nih kopinya nih. Wih, mantap. Kopi kuli. Kopi kuli. Wah, gak salah sih. Kopi Belitung memang enak ya dari Nggak pernah kemarin. gagal, nggak pernah gagal. Ay, si Belitung ini jadi terkenal banget. Itu setelah munculnya novel Laskar Pelangi, karyanya Andrea Hirata. Oh, yang dibuatkan film ya, Dibuat makanya film. terkenal. Ada museumnya, ada Betul. pantainya. Bahkan sampai ke semuanya. luar negeri. Wow. Terkenal sampai ke luar negeri. Berarti teman jalan juga bisa dong. Bisa mengembangkan, bisa memperkenalkan potensi-potensi wisata dan budaya di daerahnya masing-masing. Nah, buat teman jalan, jadi kalau misalkan melihat potensi wisata di daerah kalian nih, bisa difoto, terus diupload ke sosial media biar semuanya tahu. Betul, jangan lupa di-tag juga ke jalan-jalan. Mantep nih, siapa tahu kita bisa ke sana, ya nggak? Iya.
Katanya kamu mau ngajak aku. Betul. Kita mau ngajakin teman jalan untuk kembali ke masa lampau. Kita bakal ngelihat masa lampau di Belitung. Iya, karena kita udah sampai di Belitung Tempo Dulu. Ini dia Belitung Tempo Dulu. Kita langsung lihat ke dalam. Belitung Tempo Dulu itu kayak gimana? Makanannya, ornamen-ornamennya. Langsung kita lihat aja. Jalan-jalan. Let's go! Kalau kamu ingin merasakan pengalaman berada di rumah tradisional orang Belitung sambil menikmati hidangan mengundang selera khas Bumi Timah, maka kamu harus nyobain ke rumah makan Belitung Tempo Dulu teman jalan. Rumah yang memang asli dan autentik Belitung ini diberi dekorasi yang menambah kesan vintage dan jadul. Suasananya asik dan cozy banget deh. Di sini, Abi dan Steffi mau nyobain menu bedulang alias full course yang jadi andalan. Bintang dari menu ini adalah gangan. Makanan yang khas banget Belitung. Gangan biasanya menggunakan daging ikan laut sebagai sumber proteinnya. Kuah kuning dan kentalnya berasal dari kunyit dan beragam rempah-rempah. Untuk memberi rasa segar, dicampurkan pula potongan buah nanas. Widih, pasti seger banget ya. Nah, buat kamu yang kurang suka ikan, tenang. Ada juga gangan darat, alias gangan yang memakai daging sapi juga. Uniknya, di Belitung Tempo Dulu, gangan disajikan dalam buah kelapa utuh. Wih, rasanya gimana ya? Jadi nggak sabar. Waktu yang ditunggu-tunggu makan. Dan di sini sudah ada menu bedulang, ini Full set. full set menu. Buat kita yang kelaparan. Ini dia full setnya. Ini isinya banyak banget nih. Iya, ada apa aja nih? Nah, Ini mulai dari ini yang ini nih ya. Ini Ini. adalah sate ikan. sate ikan. Kok nggak kayak sate ya? Iya, tapi namanya Lucu ya? sate ikan di sini. Namanya sate ikan. Iya. Terus Ada ayam ketumbar. yang ini adalah ayam ketumbar. Ada lalapan, ada sambal serai, dan yang paling utama, Yang di tengah ini nih. Ini adalah gangan. Nah, yang ini unik banget, Ay. Oh, ya? Karena ini disajiinnya pakai kelapa. daripada gangan. Gangan yang enggak, mendingan kita langsung makan aja Makan sekarang. aja. Makan. Let's go. Jalan-jalan. Let's go. Nah, pesta bedulang di rumah makan Belitung Tempo Dulu menutup perjumpaan kita teman jalan. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Minggu depan, kita masih ketemu lagi di hari dan jam yang sama, masih di Indonesia aja. Cuma di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go!